Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan. Di situ orang banyak datang mengerumuni Dia dan seperti biasa Yesus mengajar mereka. Maka datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, "Apa perintah Musa kepadamu?" Mereka menjawab, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Karena ketegaran hatimulah Musa menulis perintah untukmu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka pria dan wanita. Karena itu pria meninggalkan ibu bapaknya dan bersatu dengan istrinya. Keduanya lalu menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia." Setelah mereka tiba di rumah, para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan wanita lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya lalu kawin dengan pria yang lain, ia berbuat zina." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, surat Rasul Yakobus menasihati kita tentang dua hal. Sikap tidak menyalahkan orang lain, itu sikap yang dilarang, yang dikatakan oleh surat Rasul Yakobus. Kalau kita menyalahkan orang lain, di situ tidak ada lagi kepercayaan. Yang kedua, kita diminta untuk tabah dan sabar dalam menghadapi penderitaan, seperti para nabi dulu yang begitu sabar dalam menghadapi penderitaan. Mereka tetap tegar dan bertekun. Surat Rasul Yakobus mencontohkan tentang ketekunan Ayub yang menghadapi aneka pencobaan, tetapi ketika Ayub setia, segala sesuatunya disediakan oleh Tuhan yang Maha Penyayang dan penuh belas kasih. Kehidupan tidak menyalahkan, kehidupan untuk sabar dan tekun dalam penderitaan, baik kita hidupi sebagai orang beriman, teristimewa harus dihidupi juga oleh suami istri, yang mereka dikatakan bukan dua lagi, mereka menjadi satu. Lebih-lebih ketika perkawinan dikatakan tidak boleh diceraikan. Karena kadangkala dalam hidup memang kita saling menyalahkan, saling menuduh, dan tidak sabar, tidak tabah dalam menghadapi penderitaan. Semoga kita orang beriman, teristimewa suami istri, tetap setia pada janji perkawinan, dan hidup kita ini pada dasarnya diikat
pada kepercayaan. Kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan satu sama lain, kepercayaan suami istri, dan sikap kepercayaan itu terus harus dihidupi supaya kita bisa menghadirkan kasih Allah dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar.